Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fernando Melvin Lewerisa. Saya merupakan analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama di RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2026, golongan 3, angkatan 9, kelompok 2. RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon merupakan rumah sakit vertikal kelas B yang merupakan rumah sakit rujukan untuk Maluku dan Maluku Utara. RSUP Dr. Johannes Leimena merupakan satuan kerja atau unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah sakit ini merupakan RSUP ke-35 di Indonesia serta rumah sakit rujukan tertinggi di Maluku. Nama rumah sakit ini berasal dari nama Dr. Johannes Leimena yang merupakan pahlawan nasional dari Maluku yang memangku jabatan Menteri Kesehatan selama 21 tahun berturut-turut. Pada tahun 2017, pembangunan rumah sakit dimulai di lahan milik pemerintah Provinsi Maluku seluas 4,77 hektar dengan potensi perluasan hingga 8 hektar. Logo RSUP Dr. Johannes Leimena memiliki bentuk dasar bunga khas Maluku, yaitu anggrek larat yang dianggap memiliki banyak khasiat kesehatan. Sasaran strategis dari RSUP dari Dr. Johannes Leimena adalah menjadi rumah sakit kemaritiman berbasis teknologi informasi dan terintegrasi, bermutu dan terjangkau di Indonesia bagian timur tahun 2024. Sedangkan misi dari RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon adalah 1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang lengkap dengan unggulan pelayanan kesehatan kemaritiman terpadu, pelayanan penyakit kanker terpadu, dan penyakit jantung terpadu di Indonesia bagian timur. 2. Menjadi wahana pendidikan dan pelatihan yang berkualitas bagi peserta didik dan peserta latihan. 3. Mengembangkan SDM bidang kesehatan yang berkompetensi dan berkinerja. 4. Menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi kesehatan kemaritiman. 5. Menumbuh kembangkan sistem informasi rumah sakit yang handal. Dan yang keenam, membangun jejaring dengan stakeholders kesehatan lainnya di dalam dan luar negeri. Moto rumah sakit ini adalah ramah santun untuk pelayanan atau yang disingkat RSUP. Jenis pelayanan yang saya berikan di rumah sakit ini adalah sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama yang saat ini ditugaskan sebagai operator persediaan dan aset barang milik negara di bawah manajemen akuntansi dan BMN pada Direktorat Perencanaan Keuangan dan Layanan Operasional. Unit kerja persediaan barang milik negara bertanggung jawab untuk mengelola persediaan barang, baik pada bidang farmasi seperti obat-obatan, bahan medis habis pakai maupun alat kesehatan habis pakai, dan juga mengelola persediaan di bagian umum seperti pembelian alat tulis kantor, pembelian kelontong maupun pembelian suku cadang rumah sakit. Berikut ini adalah gambaran tugas saya secara lebih jelas sebagai seorang operator persediaan barang milik negara, yaitu yang pertama ada perencanaan dan pengadaan, yang kedua penyimpanan dan pergudangan, yang ketiga pendistribusian dan penggunaan, yang keempat penatausahaan dan inventarisasi, yang kelima adalah pemusnahan dan penghapusan. Implementasi manajemen dan smart ASN yang saya terapkan di rumah sakit adalah 1. Menguasai IT atau Information Technology, yaitu saya harus dapat beradaptasi dengan literasi digital yang berkembang saat ini dalam penerapannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab saya di kantor. 2. Profesional, yaitu di mana saya harus mengembangkan kompetensi yang saya miliki lewat berbagai seminar maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, berjiwa melayani atau hospitality. Sebagai seorang ASN, saya harus menjaga dan menjunjung tinggi nilai core value ASN atau yang biasa kita kenal dengan berakhlak. Nilai berakhlak adalah nilai dasar yang mencerminkan sikap dan karakter seorang ASN. Dan yang keempat, entrepreneurship,
di mana sebagai seorang ASN, saya juga harus berjiwa kreatif dan inovatif seperti layaknya seorang pengusaha agar dapat memberikan hasil yang terbaik bagi organisasi di tempat saya mengabdi. Yang kelima, networking. Saya harus membangun jaringan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak agar dapat terciptanya kolaborasi dan sinergitas yang kuat demi kelangsungan organisasi dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selama ini, ada beberapa fenomena penghambat di instansi saya. 1. Belum adanya interkoneksi sistem secara terpusat. 2. Masih adanya perbedaan pengakuan persediaan antara aplikasi CMRS dan aplikasi Sakti. Dan yang ketiga, belum adanya SOP baku terkait inventarisasi barang. Yang keempat, pengkodean barang di aplikasi Sakti masih tidak tertata dengan baik. Saya percaya bahwa segala fenomena-fenomena yang menjadi penghambat tersebut akan segera teratasi sehingga pelayanan yang diberikan dari BUMN RSUP Dr. Johannes Lemena akan semakin lebih baik yang tentunya akan berdampak pada kemajuan rumah sakit. Demikian video singkat saya terkait environmental scanning, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.